Selamat datang. Di depan saya ada Realme 14 Pro Plus. Dan hari ini saya akan menunjukkan beberapa penyesuaian dan trik yang bisa Anda lakukan di ponsel ini. Jadi kita akan mulai dengan membuka pengaturan dan abaikan saja itu. Dan di sini mulai dari bagian paling atas kita bisa menuju ke wallpaper dan gaya yang merupakan bagian umum untuk menyesuaikan tampilan dan nuansa perangkat Anda serta seperti namanya mengganti wallpaper Anda. Sekarang di sini kita juga punya fitur seperti tema. Jika Anda terhubung ke jaringan, Anda bisa mengunduh lebih banyak. Kita bisa menerapkan tema yang sudah tersedia secara default di perangkat dan tema-tema ini bervariasi dalam hal wallpaper, font, dan gaya jam. Saya kurang sih jika kita gulir ke bawah, sebenarnya kita punya opsi untuk semua itu. Jadi kita punya wallpaper, di sini kita punya always on display, font, icon. Jika Anda memiliki paket ikon tambahan, Anda bisa memilihnya di sini dan Anda juga bisa memilih dari yang sudah tersedia di perangkat. Dan di sini Anda juga punya beberapa opsi tambahan untuk beberapa paket icon. Jadi Anda bisa mengubah seni serta ikon, Anda bisa mengubah ukurannya, dan beberapa hal tambahan lainnya untuk memberikan tampilan yang lebih sesuai dengan keinginan Anda. Dan jika kita gulir lebih ke bawah, kita punya warna, animasi sidik jari, dan edge lighting. Sekarang, warna akan merujuk pada semua warna aksen yang ada di seluruh perangkat. Seperti di sini, bahkan ikon-ikon daftar di samping nama-nama pengaturan yang terdaftar di sini, yang akan saya bahas sebentar lagi. Dan Anda bisa mengubahnya sesuai keinginan Anda. Sekarang saya ingin menyoroti satu hal. Jika Anda memilih apapun selain yang pertama, saya rasa, maka semua warna aksen di pengaturan Anda akan diatur ke warna yang persis sama, semuanya. Sementara secara default warnanya seperti Anda tahu percikan warna saja. Setiap opsi memiliki warna yang berbeda. Dan bahkan lebih jauh lagi di sini kita punya warna wallpaper. Jadi ini hanya membuat palet warna berdasarkan wallpaper Anda saat ini yang akan menjadi pilihan terbaik untuk memberikan tampilan yang benar-benar sesuai dan cocok dengan hal-hal seperti wallpaper. Sekarang di bawah animasi sidik jari, Anda bisa mengubah animasi saat membuka kunci perangkat Anda. Ini hanya berlaku saat Anda menggunakan sidik jari dan Anda memiliki semacam animasi di bawahnya. Dan dengan demikian, Anda bisa memilihnya, misalnya salah satu dari ini. Anda juga bisa mematikannya sepenuhnya sehingga tidak ada animasi. Namun cahaya yang bisa Anda lihat di sini akan selalu muncul, karena inilah cara perangkat membaca sidik jari Anda. Perangkat memancarkan cahaya agar bisa melihat sidik jari Anda secara langsung. Tidak ada opsi bagi Anda untuk benar-benar mematikan fitur tersebut. Sekarang, jadi jika kita kembali ke halaman utama pengaturan, kita bisa melihat seperti yang saya sebutkan, warna-warna ini. Jadi jika Anda memilih warna, warna tertentu, semuanya mungkin akan diatur ke satu warna saja. Jadi saya hanya ingin memperjelas hal ini. Sekarang, lanjut ke bagian berikutnya, kita punya layar utama dan layar kunci. Dan di sini kita punya beberapa hal, salah satunya adalah layar utama, yang merupakan cara untuk menyimpan aplikasi-aplikasi Anda. Dan Anda bisa menggunakan mode laci aplikasi atau mode standar. Anda tahu, saya rasa mode standar ini lebih familiar bagi pengguna Apple, di mana semua ikon aplikasi Anda ada di layar utama. Nah, yang satu ini Anda cukup menggeser ke atas untuk melihat semua aplikasi Anda yang tersusun secara alfabetis di laci aplikasi. Selain itu, Anda juga bisa mengatur kerapatan ikon-ikon di laci aplikasi, misalnya dari 4 kolom menjadi 5, meskipun menurut saya itu terasa agak terlalu sempit. Dan ada beberapa opsi tambahan lainnya di sini juga, Baiklah, dan kembali lagi kita juga punya gesture tarik icon ke bawah. Ini pada dasarnya adalah mode satu tangan. Anda bisa menggunakannya jika Anda mau. Saya kena jujur saja, fitur ini agak aneh, nggak selalu berfungsi untuk saya. Mungkin saya saja deh yang menggunakannya dengan cara yang salah, tapi kadang-kadang memang sangat rewel. Namun jika Anda mencari mode satu tangan, disitulah Anda bisa mengaktifkannya. Sekarang jika kita gulir ke bawah lagi, kita akan menemukan opsi ini di sini, usap ke bawah di layar utama. Ini pada dasarnya adalah kemampuan bagi Anda untuk mengusap ke bawah saat berada di layar utama untuk mengakses pencarian global atau menurut saya opsi yang lebih baik di sini adalah notifikasi dan pengaturan cepat. Jadi sekarang
Kapanpun Anda berada di layar utama dan ingin misalnya menarik turun notifikasi, Anda bisa melakukannya dari mana saja di layar selama ada cukup ruang untuk melakukan gerakan ke bawah, maka notifikasi dan pengaturan cepat akan langsung muncul yang merupakan opsi sangat praktis. Saya cukup sering menggunakan fitur itu. Ini benar-benar fitur yang luar biasa. Sekarang hal lain di sini adalah kecepatan animasi. Jadi kita punya pilihan standar dan ditingkatkan, dan Anda benar-benar bisa melihat perbedaannya, dan saya ingin menyoroti hanya sekadar memberi apresiasi untuk hal ini. Terima kasih Realme, ini luar biasa, cara penyajiannya sangat baik, sungguh bagus sekali. Jadi, Anda bisa melihat perbedaan visual yang jelas pada perubahan yang terjadi, dan yang dilakukan hanyalah meningkatkan kecepatan animasi saat aplikasi dibuka dan ditutup, serta hal-hal lain seperti, misalnya, jika saya menekan Recent, tampilannya akan mengecil, begitu juga saat menekan di suatu tempat, sehingga tampilannya meluncur pergi. Semua itu bisa dipercepat. Dan dengan mempercepatnya, perangkat Anda mungkin akan terasa sedikit lebih responsif. Nah, ini adalah salah satu caranya. Ada juga cara lain, yaitu dengan masuk ke opsi pengembang dan mengubah kecepatan animasi di sana menjadi setengahnya, yang akan membuatnya bahkan lebih cepat dari yang Anda miliki di sini. Sekarang, jika kita ke utama dan gulir ke bawah, ketampilan dan kecerahan, di sini ada beberapa hal lain yang kita miliki, termasuk, biar saya tutup pintunya. Nah, sudah. Jadi, yang termasuk di dalamnya, yang paling utama, di bagian atas adalah mode terang dan mode gelap. Jadi, Anda bisa mengubahnya secara permanen dari satu mode ke mode lainnya. Dengan mode gelap, ini adalah, saya rasa, layar OLED atau AMOLED. Jadi, warna hitam, walaupun ada bagian yang berwarna hitam, itu sebenarnya adalah pixel yang benar-benar dimatikan. Itu setara dengan Anda melakukan ini. Jadi dengan pemikiran itu, ini sebenarnya akan memberikan daya tahan baterai yang lebih baik jika Anda memiliki banyak area seperti ini yang benar-benar hitam. Bolehkah saya menggambar polanya? Terima kasih. Jika Anda memiliki banyak area yang benar-benar hitam seperti ini akan sedikit lebih menghemat baterai dibandingkan misalnya mode terang. Selain itu, Anda juga memiliki mode terjadwal yang mungkin akan menjadi pilihan yang lebih baik untuk banyak orang. Dan ketika diaktifkan, Anda memiliki opsi dari matahari terbenam hingga matahari terbit atau menggunakan pengatur waktu khusus. Ini memungkinkan ponsel beralih otomatis dari mode terang ke gelap dan sebaliknya berdasarkan waktu atau pengatur waktu yang Anda tentukan. Jadi, pada malam hari, saya bisa mengaturnya ke mode malam atau mode gelap. Itu berarti ketika Anda bangun di malam hari dan ingin melihat jam lalu membuka kunci perangkat, Anda tidak akan langsung silau oleh latar belakang putih seperti ini, yang sangat membantu. Sekarang sedikit lebih ke bawah, kita punya mode warna layar. Ini hanya menentukan seberapa jenuh warna pada tampilan. Sayangnya, Realme menggunakan warna yang sangat jenuh di sini, dan Anda bisa melihatnya terutama pada warna merah. Itu mereka hanya melebih-lebihkan semampunya. Jadi Anda dapat beralih ke pilihan lain, dan kami punya hal-hal seperti cerah, alami. Di mode Pro, kita punya yang sinematik dan cemerlang, beserta mode Pro menjadi spesifik? Bagaimanapun juga, jadi Anda bisa melihat perbedaan di antara keduanya. Wow, dan mode Pro tampaknya bahkan lebih jenuh. Bagaimana itu Pro? Profesional dalam hal menghanguskan iris mata Anda. Sekarang di bawah, yang seharusnya mode P3, kita punya sesuatu yang seharusnya lebih terkalibrasi warnanya, meskipun tidak terlihat seperti itu. Jadi sepertinya yang alami adalah yang paling masuk akal, setidaknya menurut saya. Ini adalah yang paling kalem, di mana warna merahnya tidak terlihat seperti ledakan nuklir yang terjadi di layar Anda, jadi itulah yang saya suka. Jadi itulah yang akan saya pilih, tapi pada akhirnya itu sepenuhnya terserah Anda. Dan selain itu, Anda juga punya slider warna kecil di sini yang memungkinkan Anda menambahkan tint tertentu ke layar Anda. Dan sekali lagi, Realme benar-benar memungkinkan Anda untuk mengatur itu secara berlebihan sebisa mungkin. Jadi tidak ada perangkat lain bahkan dengan roda ini yang akan memiliki tint warna sekuat ini pada layarnya. Biasanya hasilnya seperti ini. Jadi saya akan tetap menggunakan pengaturan default. Anda juga bisa memilih antara hangat atau dingin, dan Anda bisa lihat ini sedikit lebih masuk akal.
Sekarang jika kita kembali, kita juga punya fitur Adaptive Tone. Fitur ini hanya mencoba meniru suhu warna dari lingkungan tempat Anda berada. Jadi jika Anda berada di studio percetakan seperti saya, dengan apa yang saya anggap sebagai white balance yang terkontrol, semuanya di sini tampak lebih putih, bukan kuning kusam atau semacamnya. Jika Anda menggunakan lampu yang kuning kusam dan fitur ini diaktifkan, maka layar Anda akan mencoba menyesuaikan dengan warna kuning kusam tersebut di layar Anda. Jadi tampilannya akan menjadi sangat kekuningan. Dan sekali lagi, jika Anda kemudian meninggalkan lingkungan pencahayaan seperti itu, misalnya pergi ke luar ruangan di mana pencahayaannya lebih alami, maka tampilan layar Anda juga akan menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Layar akan menghilangkan nuansa kekuningan itu dan menggantinya dengan sesuatu yang lebih netral. Jadi seperti itulah. Ada satu hal lagi di sini. Jika Anda mengaktifkan fitur ini, maka pada mode warna layar, opsi tersebut akan menjadi tidak tersedia untuk Anda. Jadi pada dasarnya perangkat akan menentukan sendiri nuansa warna mana yang akan dipilih, dan opsi ini akan dinonaktifkan karena pengaturan ini yang mengontrolnya. Sekarang, jika kita gulir lebih ke bawah, kita akan menemukan pengaturan resolusi layar dan refresh rate. Di sini kita memiliki dua pilihan. Ada mode standar dan mode tinggi. Sebenarnya ini menggunakan layar yang bisa dibilang setara dengan resolusi 1440p. Secara pribadi, saya tidak melihat banyak perbedaan antara resolusi-resolusi ini. Saya di perangkat manapun tidak pernah bisa melihat perbedaannya, dan karena alasan itu saya pribadi akan tetap menggunakan opsi standar karena ini akan memberikan daya tahan baterai yang lebih baik. Resolusi yang lebih rendah berarti prosesor tidak perlu bekerja terlalu keras untuk merender apapun yang ada di layar, dan itu memberikan daya tahan baterai yang lebih baik. Sekarang di bawah pengaturan refresh rate kita punya beberapa pilihan. Jadi ada auto select, standar, dan tinggi. Sekarang ternyata ini diatur ke standar, dan sebenarnya tampilan standar ini cukup bagus. Saya tidak akan bohong. Saya bahkan tidak sadar ini adalah mode standar sampai saya melihatnya di sini, tapi jika melihat pilihan-pilihannya, opsi terbaik untuk Anda kemungkinan besar adalah yang sudah diatur secara default, dan saya percaya itu adalah auto select. Ini memberikan Anda gerakan yang halus di layar, yang mana, jangan khawatir, Anda tidak akan bisa melihatnya di rekaman video karena YouTube dibatasi hingga 60 frame per detik, dan begitu juga dengan rekaman yang saya ambil. Jadi apapun di atas itu sebenarnya tidak akan terlihat. Satu-satunya hal yang bisa Anda lihat dengan perbedaan seperti ini, meskipun Anda tidak menjalankannya pada 120 Hz, saat memutarnya kembali, Anda tetap bisa melihat kelancaran pada layar di mana teksnya tampak memanjang lebih jauh, terlihat lebih blur, dibandingkan dengan refresh rate layar standar yang terlihat lebih patah-patah, sehingga teksnya tampak seperti berada di lebih banyak tempat pada waktu yang sama, jika itu bisa sedikit menjelaskannya. Secara umum, jika Anda tidak tahu apa opsi ini hanya memungkinkan Anda untuk membuat tampilan layar Anda saat menggulir dan menavigasi perangkat terlihat sedikit lebih mulus. Secara umum hanya terlihat lebih baik dari segi tampilan saja. Selain dari segi tampilan sebenarnya tidak ada manfaat nyata, bahkan bisa jadi justru merugikan karena refresh rate yang tinggi akan mengurangi daya tahan baterai Anda. Sekarang ini berlaku saat menggunakan layar LTPO yang berarti refresh rate-nya bisa turun di bawah angka yang ditentukan misalnya 120, dan di sini saya tidak begitu yakin, tapi saya kira refresh rate-nya bisa turun hingga 1 frame per detik saat tidak ada yang bergerak di layar. Sebagai contoh di sini. Dan pilihan terbaik di sini seperti yang sudah saya sebutkan adalah auto select karena opsi ini bisa menyesuaikan di antara refresh rate tersebut. Atau jika kamu tidak melihat perbedaannya, tetap saja gunakan mode standar. Dan lanjut ke opsi terakhir, ini ada di bagian notifikasi dan pengaturan cepat. Dan di sini kita punya status bar. Disinilah kamu bisa menghilangkan hal-hal yang tidak diinginkan dari status bar, seperti icon NFC, Bluetooth, dan sebagainya. Jika fitur ini selalu aktif, mungkin tidak ada gunanya menampilkannya di status bar kamu. Jadi kamu bisa langsung menghilangkannya dari sini. Nah, seperti ini. Bluetooth NFC sudah dimatikan, dan menurutku ini memang sudah diatur seperti itu secara default, entah kenapa. Ini sebenarnya agak mencurigakan mengingat NFC aktif secara bawaan di ponsel, dan sekarang juga disembunyikan, jadi kamu tidak tahu. Dan, oke, ternyata ada di halaman kedua. Beberapa ponsel juga menyembunyikannya dari tombol-tombol pintasan di sini.
Sekarang kalau kamu belum tahu apa itu NFC, ini adalah cara untuk menghubungkan perangkat dengan mudah, seperti headphone atau perangkat lain, atau misalnya menggunakan ini untuk membayar di toko sebagai pengganti kartu. Jadi kamu bisa mematikan semua tombol pintasan ini sesukamu, dan selain itu, kamu juga punya opsi baterai dalam hal gaya tampilannya. Jadi kita punya beberapa pilihan seperti gaya baterai. Ada horizontal, vertikal, loop, dan tidak ditampilkan. Sekarang saya ingin menyoroti satu hal. Di sini ada tulisan di dalam persentase baterai. Saya ingin sedikit menekankan hal itu. Jadi kalau saya ganti ke opsi lain, kamu bisa lihat bahwa opsinya sekarang menghilang. Persentase baterai hanya tersedia di dalam ikon baterai dengan gaya horizontal. Pilihan lain akan selalu menampilkannya di luar, dan saya bisa mengaktifkan atau menonaktifkannya dengan ini. Sementara untuk gaya horizontal, kamu bisa menampilkannya di dalam. Dan terakhir adalah ikon notifikasi. Ini memungkinkan kamu misalnya hanya menampilkan angka di sini yang menunjukkan berapa banyak notifikasi yang kamu punya di sini. Secara default, hanya 2 ikon aplikasi yang ditampilkan. Jadi jika kamu punya lebih dari itu, ikon-ikon lainnya tidak akan muncul sama sekali. Namun dengan angka, tentunya kamu akan langsung tahu berapa total notifikasi yang kamu miliki, bukan hanya 2 notifikasi terakhir saja menurut saya. Jadi ini pilihan yang bagus. Tapi bagaimanapun juga, itu rangkuman daftarnya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.